Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di diskusi Luwak Muda, Enzim Perubahan. Adanya diskusi Luwak Muda ini berawal dari diskusi sederhana di warung kopi yang membahas isu-isu terkini hingga tercetuslah nama Luwak Muda. Saya Komariah Maulani kali ini akan memandu diskusi mengenai demokrasi Indonesia di era disrupsi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, perjalanan Indonesia untuk mencapai demokrasi hingga saat ini tidaklah mudah. Indonesia telah melewati berbagai fase dan tantangan yang membuatnya terus berkembang dan kemudian menyesuaikan dengan peradaban yang ada. Lalu apa itu era disrupsi? Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif, sebuah perubahan yang kuat yang dapat mengubah sistem dan dunia dalam tatanan yang lebih baru. Disrupsi dapat disebabkan oleh adanya berbagai inovasi dan kreativitas yang baru. Pembahasan ini akan kita telisik dan kita diskusikan lebih jauh bersama pembicara sekaligus founder Luwak Muda. Bersama kita di sini seorang pengamat sosial, Abang Yunus Prajapanjika SIP MIP. Bersama kita di sini juga Direktur Luwak Muda, Abang Taufikur Rahman ST, dan praktisi hukum kita, Abang Kariswan SH. Baiklah, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai diskusi Luwak Muda. Yang kali ini akan disampaikan oleh Bang Yunus Prajapanjika. Kali ini Bang Yunus akan membahas tentang apa nih Bang? Mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang demokrasi nantinya, perkembangan demokrasi sampai dengan era disrupsi ini. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara demokrasi ini ya, pada hakikatnya demokrasi ini kan diambil dari terminologi bahasa Yunani, dia diambil dari kata demos dan kretes ya. Demos itu katanya berarti masyarakat atau rakyat, kemudian kretos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Nah, kata ini pun diperkuat dengan pernyataan dari Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika di abad ke-18, yang dia sampaikan bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan yang didasari oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, seperti itu. Nah, tentunya proses demokrasi di Indonesia ini pun ya, itu perjalanan sangat panjang. Diawali dari era pergerakan nasional ya, di mana lahir kaum-kaum terpelajar akibat dari politik etis, politik balas jasa Belanda, karena pemerintah Belanda merasa bahwa selama ratusan tahun penduduk pribumi Indonesia berkontribusi besar terhadap negeri Belanda. Akhirnya pada abad ke-18 dicetuskan politik etis ya, oleh Ratu Wilhelmina. Saat itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk warga pribumi Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia saat ini untuk mengenyam pendidikan ya, untuk bisa mengenyam pendidikan. Nah, ada beberapa tokoh pemuda saat itu yang berhasil mengenyam pendidikan ke negeri Belanda, seperti Bung Muhammad Hatta, kemudian Cipto Mangunkusumo ya. Itu. Jadi itu beberapa tokoh ya, salah satu tokoh yang berhasil melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Nah, salah satunya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara atau Surya Diningrat juga mengenyam pendidikan di negeri Belanda ya. Jadi seperti itu. Jadi muncul pemikiran konsep bernegara itu diawali dari zaman pergerakan nasional. Ya, dilahir dari pemuda-pemuda era itu saat itu. Nah, kemudian berjalannya waktu sampai ke awal abad ke-19 ya, muncul gerakan untuk menyatukan perjuangan orang seluruh Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke. Karena sebelumnya perjuangan kita terpecah-pecah ya. Seperti kita pelajari dalam sejarah, perjuangan bangsa kita ini terpecah-pecah. Ada perjuangan itu misalnya di Sumatera ada perang Padri ya. Kemudian ada perang Aceh, kemudian di Bali ada perang Bali ya. Kemudian di Kalimantan ada perang Kalimantan ya, Kesultanan Banjar melawan Belanda. Nah, jadi untuk menyatukan visi itu, maka tanggal 28 Oktober 1928 itu dicetuskan Sumpah Pemuda. Tapi pencetusan Sumpah Pemuda ini tidak
tidak mungkin tidak ada sebab musababnya, karena pemikiran ini sebenarnya didasari dari dilihatnya perang Japan Russo tahun 1905. Nah, di situ ketika terjadi perang di Manchuria, di Selat Tsushima, Jepang memenangkan perang melawan Rusia. Saat itu akhirnya membangkitkan semangat pemuda-pemuda di Asia dan Afrika saat itu, bahwa sebelumnya kan dogma yang tertanam di kepala para orang-orang Asia Afrika itu bahwa hegemoni Barat itu di dunia ini tidak ada yang bisa membantahkan, ya, tidak ada yang bisa menandingi. Nah, ketika terjadi perang Russo Jepang itu, ya, tahun 1905, ya, di Selat Tsushima dan Manchuria itu Jepang memenangkan perang itu, dan di situ terbukti bahwa bangsa Asia bisa menang terhadap bangsa Eropa, akhirnya membangkitkan semangat bangsa, ya, semangat bangsa Asia untuk bisa merdeka menang melawan bangsa Eropa, ya. Jadi muncul pencetusan gagasan Sumpah Pemuda saat itu tanggal 28 Oktober, ya, tahun 1928. Di situ ada Jong Java, Jong Celebes, ya, Jong Borneo, ya, Jong Sumatera yang hadir di situ menyatukan visi kebangsaan ke depan. Akhirnya lahir bangsa Indonesia saat itu, diikrarkan oleh para pemuda-pemuda kita. Jadi sekitar 20 tahun sebelum Indonesia merdeka itu, bangsa kita ini sudah merdeka sebenarnya, sudah lahir lah bangsa Indonesia. Karena semangat ya, maksudnya itu. Jadi bangsa kita ini sudah lahir. Lalu 25 tahun setelahnya kan 20 tahun lebih, ya, setelah kejadian itu, lalu perang akhirnya Indonesia merdeka dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, ya. Nah, di situ awal kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia sebenarnya sudah dimulai. Nah, di situ kan memulai pada demokrasi parlementer. Tapi 4 tahun pertama kemerdekaan, proses demokrasi bangsa kita ini masih belum berjalan secara maksimal. Kenapa saya katakan begitu? Karena di 4 tahun pertama ini kita masih sibuk konsolidasi kemerdekaan saat itu, ya. Konsolidasi kemarin, belum lagi datang Belanda yang menyerang selama 4 tahun, yang mengganggu agresi militer Belanda pertama, kedua. Akhirnya proses berdemokrasi kita belum berjalan secara benar-benar berjalan secara maksimal saat itu, karena kehidupan pemuda kita saat itu disibukkan dengan perang kemerdekaan, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu tahun 1949 terjadi konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Delegasi kita diwakili oleh Dr. Muhammad Hatta dan Sultan Abdul Hamid II, ya, saat itu mewakili. Tahun 1949 disepakati bahwa bentuk negara kita dibentuknya Uni Indonesia Belanda, ya. Kemudian dibentuknya Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949, ya. Kemudian sampai 1950 kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, ya, UUD 1950. Kemudian saat itu pula, ya, pada tanggal 17 Agustus 1950 dibubarkan RIS. Kenapa dibubarkan RIS? Karena dirasa saat itu tidak cocok dengan kehidupan bangsa kita, ya, yang terpecah-pecah. Karena muncul beberapa pemberontakan saat itu seperti RMS, kemudian PRRI, Permesta, ya, akibat dari dampak bentuk RIS tadi. Dan pembantalan KMB, ya. Kemudian 4 tahun setelah itu 1950, ya, proses demokrasi kita berjalan, masuk masa konstituante. Masa konstituante itu parlemen kita tetap diisi oleh parlemen masa RIS, tapi itu adalah masa jeda diberikan oleh pemerintah sampai pemilu 1955, ya, sampai terbentuk parlemen parlemen definitif kita saat itu. Nah, karena sebelumnya kita masih menggunakan parlemen zaman RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi masa konstituante itu, pembentuk konstitusi adalah menunggu, ya, masa pemilu. Lalu tahun 1955 kita mengalami pemilu pertama di Republik kita, dan proses demokrasi kita berjalan di saat itu, ya. Terjadi pemilihan langsung, ya, terhadap wakil-wakil rakyat kita. Lalu diberi waktu, ya, tahun 1955 itu diberi waktu masa konstituante itu untuk menyusun undang dasar, ya, membentuk kembali undang-undang dasar, ya. Tapi selama kurun waktu 4 tahun, ya,
dari 1955 sampai 1959 ternyata anggota DPR yang terpilih ya, parlemen yang terbentuk akibat pemilu 1955 itu tidak dapat membentuk undang-undang yang baru. Maka Presiden Soekarno mengambil inisiatif bahwa karena negara ini harus terus berjalan, tidak ada kekosongan konstitusi, maka beliau menyatakan untuk pengembalian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya, mengembalikan untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokrasi terpimpin saat itu ya, mencetuskan demokrasi terpimpin ya. Kemudian dekret presiden ya, khusus tahun 1959 itu ya terjadi ini ya. Jadi di situ peran eksekutif cukup besar ya. Kemudian Soekarno mencetuskan Nasakomnya itu ya, nasionalis, agamis, dan komunis untuk dijadikan satu ya, pemikiran gagasan-gagasan itu untuk bisa dijadikan jadi satu landasan ideologis ya, untuk mempersatukan golongan-golongan yang ada di negara kita ya, untuk menjaga stabilitas politik. Karena sebelum itu stabilitas politik negara kita kurang stabil ya, karena pada masa demokrasi parlementer atau liberal ya, demokrasi liberal dari tahun 1949 sampai 1958 itu ya, itu keadaan politik kita tidak stabil. Kenapa saya bilang tidak stabil? Karena beberapa kabinet itu umurnya tidak panjang. Paling panjang itu cuma kabinet Juanda. Di akhir itu 2 tahun ya, masa jabatan kabinet Juanda itu 2 tahun. Nah seperti itu. Jadi transformasi demokrasi kita ini cukup panjang ya dari awalnya itu. Nah begitu, jadi berbeda. Nah contoh dari tahun itu 1959 itu proses demokrasi berjalan, baru tahun 1966 terjadi demonstrasi ya, gerakan saat itu Tritura, tiga tuntutan rakyat ya, saat itu menuntut Soekarno ya, menurut Soekarno saat itu baru di situ awal pertama pergerakan civil society lah kalau kita lihat zaman itu ya, karena sebelumnya kan didominasi oleh ini ya, keterwakilan representasi, jadi representatif ya, jadi proses demokrasi, penyampaian pendapat sebenarnya cuma didominasi oleh kaum parlemen ya. Parlemen saat itu belum ada ya, karena mungkin tahun 1966 itu setelah Gestapo itu mulai pendewasaan berdemokrasi berjalan ya, banyak gerakan-gerakan Cipayung, jadi memulai aksi demonstrasi saat itu, dan mulailah gerakan civil society pertama di negara kita itu di tahun 1966. Oke, baiklah Bang. Bagaimana sih menurut Abang karakteristik dan ciri khas dari demokrasi liberal ini sendiri? Atau demokrasi terpimpin tadi yang sudah Abang jelaskan? Oke, kalau bicara karakteristik tentu berbeda. Kalau demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, dia bebas ya, tidak ada makanya saat itu tidak ada stabilitas politik karena partai politik memainkan hegemoninya masing-masing di saat itu. Dominasi tiap partai, contoh hari itu kan ada 2 partai besar yang mendominasi, PKI dan Masyumi. Di era itu ya, partai besar, dan tahun 1950 partai pemenang saya itu adalah Masyumi. Partai pemenang pemilu tahun 1955 itu adalah Masyumi, partai pemenang pemilu. Jadi tidak ada stabilitas. Lalu beralih ke demokrasi terpimpin, yaitu adalah demokrasi yang terarah. Dia diarahkan oleh pemimpin besar kita Soekarno untuk menjaga stabilitas politik. Makanya disatukan melalui 3 ideologi tadi, gagasan Nasakom tadi, nasionalis, agamis, dan komunis tadi disatukan, diarahkan supaya bersatu padu ya dalam menjaga stabilitas politik yang ada saat itu ya. Sampai tahun 1950, makanya dari tahun 1959 sampai 1965 Indonesia itu merupakan kekuatan politik terbesar di belahan bumi selatan saat itu ya. Baiklah, berarti kita saat ini kan Bang, dari tahun 1998 itu kan era reformasi kan? Iya. Era reformasi ini terjadilah sampai era sekarang, yaitu kita sampai pada era disrupsi. Nah, bagaimana sih menurut Abang karakter dan ciri khas juga dari era demokrasi kita saat ini begitu? Nah, perbedaannya adalah netizennya. Nah, kalau dulu netizen yang banyak berbicara itu hanya keterwakilan representatif elit-elit intelektual. Kalau sekarang semua orang bisa berkomentar.
bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi netizen ikut terlibat dalam politik secara holistik saat ini melalui kekuatan media sosial, karena ada terjadi perubahan ya, perubahan yang radikal ya, perubahan yang sangat cepat ya antara proses berdemokrasi sebelumnya sampai dengan proses berdemokrasi di era ini.